Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Arifin. Saya dari kelas B dengan NIM 23107010066. Saya berasal dari Tangerang, yang dimana saya besar di sana, tapi saya lahir di bagian CPAPI pada tanggal 12 Maret 2005. Sekarang saya berumur 19 tahun dan saya memiliki badan yang berbobot bisa dibilang overweight untuk sekarang, karena tinggi saya 195 cm tapi berat badan saya itu sekitar 80 kg. Jadi saya bisa dibilang overweight, termasuk overweight ringan. Untuk saya tuh sebenarnya asal dari bagian CPAPI tadi, seperti saya bilang tadi. Nah, itu sebenarnya Bank CPAPI itu di Kepulauan Riau, alias di dekat-dekat Sumatera Barat. Tuh. Ayah saya bernama Zainul Arifin dan ibu saya bernama Dianawati. Ayah saya berasal dari Pekanbaru, ibu saya dari Dumai. Saya memiliki dua saudari kembar yang bernama Rahmadani Arifin dan Rahmiwati Arifin. Mereka berdua sekarang berumur 27 tahun. Jadi saya sama kakak saya itu beda 8 tahun. Saya memiliki khas di badan saya, itu di sebelah sini. Di sininya itu ada kayak tambahan daging. Orang-orang bilang itu tambahan daging. Itu sebenarnya ini tanda lahir saya dari kecil. Saya pun juga nggak tahu itu dari mana ini tambahan dagingnya ini di sini kayak benjol gitu. Cuman itu khas badan saya itu, dan saya punya alis yang agak naik ke atas gitu, jadi kayak orang Cina, cuman saya ini alisnya itu naiknya ke atas, nggak, sebenarnya naik ke atas dulu baru turun. Itu khas di diri saya itu, menurut saya ya. Oke. Untuk kelebihan saya itu suka mendengar cerita orang-orang. Saya suka mendengar teman saya itu cerita gitu. Kalau misalnya dia mau curhat, saya suka dengarnya, karena saya itu suka membantu orang itu ngerasa kalau di hidup ini tuh dia tuh nggak ngerasa kalau dia tuh sendirian. Jadi saya suka buat ngebantu orang lain. Itu kelebihan saya. Untuk kekurangan saya, mungkin saya itu sekarang ini lagi susah di manage waktu sama manage uang. Itu saya lagi kurang banget akhir-akhir ini. Kalau dari manage uang itu saya sebulan itu bisa cepet borosnya, dalam kayak seminggu 2 minggu tuh udah mau habis. Nah, itu saya kurang manage uangnya dari situ juga. Saya kurang disiplin dalam memakai uang. Untuk waktu saya bisa dibilang suka bangun siang, bisa bangun siang, jadi saya agak susah untuk bangun pagi, karena waktu tidur saya itu tidak teratur. Jadi saya itu tidurnya nggak teratur, jadi saya bangunnya kesiangan terus, jadi susah juga buat masuk kuliah untuk yang kuliah pagi. Tapi alhamdulillah ada beberapa bisa juga masuk, ada juga beberapa yang udah lewat banget untuk masuk lagi ke kelas. Untuk regulasi diri, saya sebenarnya cukup berinteraksi lah sama teman-teman saya di kelas saya. Anak kelas B, kita sampai buat bikin grup namanya B-Boy, kelas B Schoolboy gitu maksudnya. Nah, itu sebenarnya saya cukup berinteraksi aja, dan untuk pengelolaan komunikasi saya sama teman-teman saya itu cukup baik menurut saya. Cukup berinteraksi lah, kayak cukup ada ngobrol, ada nanya-nanya juga, nanya tentang tugas, besok ada matkul apa aja segala macem. Nah, kalau untuk konflik itu saya selama ini, kalau konflik dengan orang lain saya itu jarang ya.
saya sebenarnya nggak enakan orangnya. Saya tuh kalau ada konflik sama orang, saya itu lebih suka uh, diomongin lah gitu secara cepat gitu, biar masalah itu cepat selesai gitu, jadi nggak lama gitu loh konfliknya gitu. Sebenarnya ada akhir-akhir ini saya ada konflik dengan salah satu teman saya, cuman bukan teman kuliah, teman jauh. Itu saya ada konflik dengan dia, tapi saat ini saya sebenarnya kurang suka juga sama teman saya ini, tapi ya saya menerima aja kalau dia tuh orangnya emang kayak gitu. Jadi ya udah, saya maafin aja gitu loh kalau dia udah ngelakuin begitu. Untuk pengelolaan emosi atau bisa dibilang regulasi emosi ya, saya regulasi emosi kurang banget sih. Kalau bisa dibilang emosi saya tuh benar-benar nggak terkontrol. Jadi emosi saya tuh sekarang tuh lebih ke temperamen. Saya tuh gampang marah, gampang kesel. Kalau ada deadline nih, yang deadline tugas saya lupa, itu saya kesel banget itu. Kesel banget sampai moodnya itu bad mood banget gitu loh, sampai nggak mau ngomong sama yang lain, sampai ngebentak-bentak pokoknya. Itu saya benar-benar nggak bisa meregulasi emosi. Tapi untuk saat ini saya berusaha untuk meregulasi emosi saya buat dikontrol emosi saya gitu loh. Kayak lebih bersabar, banyak zikir, perbanyak sholat, sering-sering sholat pokoknya. Tuh. Untuk harapan dan cita-cita saya, untuk saat ini saya berharap kalau saya tuh bisa membanggakan orang tua saya, karena selama ini saya tuh merasa bahwa orang tua saya tuh kurang bangga dengan saya karena tidak sesuai apa yang mereka mau. Karena sebenarnya mereka itu maunya saya masuk ke PNS atau disebutnya itu STPDN atau STPDN atau bisa dibilang dinas. Mereka maunya saya masuk ke STPDN atau dinas, lebih ke PNS lah gitu, lebih kayak jaksa atau polisi gitu. Nah dari sayanya itu saya nggak mau, karena itu bukannya saya minatnya itu ke psikologi dari dulu. Karena salah satu kakak saya yang kembar itu dia juga jurusan psikologi, cuman dia belum melanjutkan S2-nya. Dia sekarang udah S1 udah selesai. Sekarang dia kerja di salah satu PT di Jakarta. Nah karena itu saya pengen mengikuti langkahnya kakak saya itu. Jadi saya mau ikut psikologi karena entah kenapa saya itu suka wondering atau misalnya suka penasaran gitu sama hal. Jadi saya pikir dari psikologi mungkin saya cocok, jadi saya pilih psikologi. Dan orang tua saya sebenarnya oke aja, nggak apa-apa, tapi mereka bilang kalau misalnya kamu mau psikologi, nanti kamu nyari kerja nanti susah, nanti nyari kerjanya, nanti kamu mau. Kata saya nggak apa-apa, karena itu yang saya mau kayak gitu. Jadi tujuan mereka mau masukin saya ke dinas karena nyari pekerjaan lebih gampang, lebih cepat gitu. Tapi saya nggak mau, walaupun ada cara mudahnya ya, tapi saya nggak mau. Untuk cita-cita saya mau jadi psikologi forensik, insyaallah forensik atau mungkin klinis, karena antara dua itu saya memiliki minat dari dua itu. Kalau klinis saya sukanya karena mengetahui penyakit-penyakit gangguan jiwa, itu yang sebenarnya saya penasaran itu, karena saya melihat orang-orang itu unik, dari orang-orang itu beda-beda, orang-orang itu unik gitu. Jadi semua orang itu beda-beda caranya, khasnya apa, badannya gimana, segala macam itu, pokoknya semua orang pasti beda-beda, mau baik luar maupun dalamnya. Nah, itu makanya saya pengen ke klinis, karena saya tertarik dengan manusia dan jiwa neraga lah gitu. Kalau forensik, saya sebenarnya forensik itu lebih ke melihat ke masa depan, karena menurut saya forensik itu lebih cerah
untuk saya ke masa depannya itu, karena saya lebih merasa kalau forensik itu lebih baik untuk saya gitu. Dan intinya gini deh, forensik itu lebih ke kayak memecahkan masalah gitu, kayak memecahkan kasus, melihat dari jenazah-jenazah gitu yang dicek badannya itu kan. Nah itu saya sebenarnya pengen nih gitu, kayak memecahkan masalah ini, orang ini kenapa kena kasusnya misal ada pembunuhan, nah itu badannya itu saya cek itu kenapa kok bisa gitu. Nah itu saya sebenarnya minat di situ, karena saya penasaran kok bisa gitu, kok iso hal yang sudah dilakukan untuk meraih cita-cita. Sebenarnya saya belum melakukan apa-apa, karena untuk mata kuliah psikologi forensik itu nanti di semester 5 kalau nggak salah. Jadi saya menunggu semester 5 itu untuk mengambil psikologi forensik. Jadi untuk kedepannya nanti saya di semester 5 saya akan mengambil mata kuliah psikologi forensik. Jadi biar saya bisa melanjutkan apa yang saya mau untuk kedepannya, yaitu menjadi psikologi forensik. Dan mungkin saya untuk semester 4 atau 5 nanti saya bakal ambil psikologi klinis lagi, kemungkinan tuh. Mungkin untuk perencanaan ide kedepannya nanti saya akan menjadi kayaknya lebih ke forensik. Kalau saya ya lebih ke forensik, karena saya melihat masa depan saya lebih cerah di forensik gitu. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau mungkin kurang jelas saya ngomongnya. Itu sebenarnya saya lagi perbaikin untuk cara ngomongnya saya itu, karena bisa dibilang saya itu ngomongnya itu agak kurang jelas, atau bisa dibilang kayak lagi flu tapi ngomongnya gitu susah, kayak gitu. Saya kayak gitu, ngomongnya agak susah, tapi ini saya lagi mencoba buat perbaikin untuk masalah itu. Jadi sekali lagi mohon maaf bila saya ngomongnya kurang jelas, mohon maaf bila saya ada salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.